Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau yang kedua ini kita bicara tentang identifikasi risiko dan konteks bisnis. Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Bisnis, Program Bisnis Universitas Esa Unggul. Kedua ini bersama saya tetap selalu bersama saya dosen koordinator, saya Dr. Ijil Beni Wicaksono MM. Email saya sudah saya sebutkan, yang pertama ada beni.wicaksono@saunggul.co.id atau beniwicak@gmail.com. Nah, pertemuan kedua ini setelah minggu kemarin pertemuan pertama kita bicara perkenalan, maka yang kedua ini kita bicara tentang identifikasi risiko itu sendiri. Ya, identifikasi risiko itu sendiri dan konteks bisnis. Ini berfokus pada proses mendasar dalam mengidentifikasi risiko bisnis dalam konteks operasi organisasi dan lingkungan eksternal. Tujuannya untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk secara sistematis mengidentifikasi potensi risiko yang dapat berdampak pada tujuan bisnis. Kita akan mempelajari berbagai teknik identifikasi risiko, memahami perbedaan antara risiko internal dan eksternal, serta menganalisis studi kasus dari berbagai industri. Eh, Pentingnya identifikasi risiko itu apa? Yang pertama, manajemen proaktif mengidentifikasi risiko sejak dini, ya, memungkinkan organisasi menjadi proaktif dibandingkan reaktif. Hal ini memungkinkan pengembangan strategi untuk memitigasi suatu atau memanfaatkan risiko sebelum risiko tersebut terwujud. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang diinformasikan. Apa itu artinya? Pengetahuan tentang potensi risiko memberikan wawasan berharga bagi pengambil keputusan. Hal ini memastikan bahwa keputusan dibuat dengan pemahaman komprehensif tentang potensi kerugian dan peluang. Alokasi sumber daya dengan mengidentifikasi risiko, organisasi dapat memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Hal ini memastikan bahwa risiko penting dikelola dengan tepat. Berikutnya kita harus memahami apa sih manfaat setelah kita tahu tujuannya seperti itu. Sekarang manfaatnya apa? Manfaat dari identifikasi risiko. Yang pertama, perencanaan yang lebih baik. Pastinya ya, setelah Anda identifikasi jelas, maka perencanaan juga akan lebih baik. Identifikasi risiko meningkatkan proses perencanaan dengan menyoroti potensi hambatan dan ketidakpastian. Hal ini memungkinkan pengembangan rencana yang lebih kuat dan tangguh. Komunikasi yang ditingkatkan, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan risiko yang teridentifikasi, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan menyadari potensi masalah. Hal ini menumbuhkan budaya transparansi dan kolaborasi dalam mengatasi risiko. Kepatuhan terhadap peraturan ini penting. Banyak industri memiliki persyaratan peraturan untuk manajemen risiko. Mengidentifikasi risiko seringkali merupakan langkah wajib dalam memenuhi kewajiban kepatuhan ini. Umumnya di perusahaan keuangan ya, ya industri keuangan itu sangat membutuhkan namanya kepatuhan terhadap peraturan. Analisis konteks bisnis di lingkungan internal, contohnya apa? Struktur organisasi. Ya, ini bagian dari tata kelola ya. Struktur organisasi itu hierarki dan susunan peran dan tanggung jawab dalam organisasi harus jelas. Jadi siapa mengerjakan apa, bagaimana caranya, seperti apa batasannya, wewenang dan tanggung jawabnya seperti apa. Tugas pokok dan fungsi organisasi harus jelas. Budaya, setelah Anda punya strukturnya, punya tadi itu ya, mengerjakan apa dan sebagainya. Nah, sekarang budayanya. Apa sih itu budaya? Adalah nilai-nilai keyakinan dan perilaku bersama yang membentuk cara kerja yang harus dilakukan. Nah, biasanya budaya ini ngomong tentang pimpinannya bagaimana. Yang kedua, bagaimana akuntabilitasnya. Yang ketiga, bagaimana komunikasi yang efektif. Yang ketiga, biasanya yang keempat bicaranya setelah komunikasi adalah reward and punishment. Sumber daya, ketersediaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan fisik ini penting diketahui. Nah, ini konteks bisnis secara lingkungan internal. Untuk eksternal apa? Yang eksternal yang pertama kondisi pasar. Anda nggak bisa kuasai ini faktor luar ya, keadaan pasar, termasuk permintaan, penawaran, persaingan, dan juga preferensi pelanggan. Ini penting sekali Anda pahami. Ini semua berpotensi menimbulkan risiko. Faktor ekonomi, tren ekonomi, tingkat inflasi, tingkat lapangan kerja, dan seterusnya. Faktor politik atau sekarang yang lagi ramai geopolitik ya, perang.
atau kecenderungan Amerika menjadi dominasi dan seterusnya ya. Dan hukum juga, kebijakan pemerintah, peraturan persyaratan umum mempengaruhi bisnis itu sendiri. Anda bisnis tambang tiba-tiba di stop sama pemerintah. Masalah itu. Teknik identifikasi risiko meliputi apa saja? Ini salah satunya brainstorming. Prosesnya bagaimana? Sesi yang dipimpin oleh fasilitator. Keuntungannya mendorong pergerakan perspektif. Semua orang boleh ngomong. Implementasinya bagaimana? Melakukan sesi brainstorming untuk memangku kepentingan utama guna menghasilkan ya daftar potensi risiko yang komprehensif. Umumnya setelah Anda memberikan ke pendapat, dikumpulkan. Oh, pendapat mana? Jumlahnya berapa? Siapa saja yang belum? Siapa? Dan seterusnya. Setelah brainstorming berjalan dengan baik, maka diambil kesimpulan. Diambil yang paling didiskusikan dan diambil kesimpulan, oh mana yang paling berdampak. Yang kedua, dengan teknik DLP. Nah, ini mirip seperti brainstorming, tapi langkahnya ada panel ahli yang relevan untuk topik risiko. Jadi ini nggak sekedar orang dalam satu unit kerja, tapi mengundang expert. Expertnya ini memahami betul mengenai risiko. Langkah kedua, menyebarkan kuesioner. Pertama, untuk mengumpulkan pendapat awal. Sebarkan secara tertulis gitu ya. Bisa ketemu langsung, bisa menggunakan daring ya, menggunakan email, menggunakan WhatsApp call, menggunakan Zoom dan sebagainya. Yang ketiga, dianalisis, respon dan memberikan umpan balik anonim kepada panel. Jadi kalau panelnya tadi itu memperoleh masukan ini, mereka mulai nyimpul, oh yang ini oke, ini enggak, ini kurang detail dan sebagainya. Oh ini biasanya di tempat ini begini, ini sudah pernah kejadian di sini dan seterusnya. Nah langkah keempatnya adalah melakukan putaran kuesioner tambahan hingga mencapai konsensus tertentu. Ya, teknik identifikasi risiko, wawancara dan survei. Ini wawancara, survei, keuntungan bedanya adalah satunya aktif, satunya melakukan menyebarkan survei. Keuntungan mendapatkan masukan langsung dan seterusnya. Nah ini teknik risiko berikutnya adalah daftar periksa. Ya, ini diperiksa satu-satu, didaftar. Kemudian ada lokakarya, ada juga analisis sebab akibat. Ini semua biasa dilakukan. Kemudian ada flowchart dan pemetaan proses. Ada juga analisis SWOT dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Selanjutnya teknik analisis risiko skenario meliputi identifikasi faktor kunci, pengembangan skenario, analisis dampak, dan identifikasi risiko. Mendokumentasikan dan mengkomunikasi risiko. Ada daftar risiko, ada pelaporan risiko, alat visual. Ini nanti dalam kuliah lebih lanjut, ketika kita ketemu, kita punya waktu untuk kita jelaskan satu persatu. Nah ini referensinya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama bukunya Kit Setgrove tentang Complete Guide to Business Risk Management. Yang kedua Fundamental of Risk Management. Yang ketiga Principle of Risk Management and Insurance oleh Josh E. Recha. Sebagian yang saya sudah sampaikan pada pertemuan yang pertama. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera kita untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.